Video ini yang nonton udah puluhan ribu, subscribernya langsung naik padahal baru sekali posting gitu. Dan itu ternyata ada yang beli juga banyak. Sekarang kalau nggak punya ide mau bikin konten apa ya udah tinggal ngevlog aja. Ya kontennya ya begitu gitu. Soalnya kalau diawali dengan duit pasti kontennya biasa aja. Selamat datang para netizen di tengah-tengah corona ini. Kegiatan gue itu bener-bener stuck, gak ada yang bisa dikerjakan di luar sama sekali, kerja gak bisa. Jadi ya udah kegiatannya cuman tidur, makan, berjemur, tidur, makan, berjemur. Udah gitu aja tiap hari, terus nonton YouTube. Tapi akhir-akhir ini YouTube ini udah mulai berbeda dengan apa yang gue tonton dulu ya. Dulu tuh kontennya bener-bener variatif dan setiap channel mereka itu kayak punya personal branding masing-masing gitu. Jadi bukan satu channel isinya banyak gitu kayak sampah gitu kan, banyak apa aja ada dan semuanya itu kreatif, semuanya niat dan semuanya dikerjakan sendiri. Dia mikir sendiri, dia taruh kamera, dia tata lampunya sendiri, dia edit sendiri terus di share. Dan akhirnya gue coba untuk ikut-ikutan nih waktu itu bikin YouTube sendiri gitu. Dari gue mikir sendiri, gue ngambil gambar sendiri, gue edit sendiri, gue share, gue tonton, seneng-seneng sendiri gitu meskipun yang nonton gak banyak karena kebetulan waktu itu gue bikin family ya, gue seneng jalan-jalan aja waktu itu sama anak sama istri, terus gue dokumentasiin, gue upload, tujuannya sih buat nyimpen file aja. Makanya sekarang nih gue bisa menikmati, jadi kalau pengen lihat-lihat video-video yang tahun-tahun lalu itu bisa kapanpun aja gitu. Kalau disimpan di hard disk atau laptop kan masih dibuka-buka dulu, bahkan kalau seandainya udah lama rusak, ya udah hilang, momen-momen itu hilang. Makanya gue bisa nikmatinya sekarang. Nah terus dulu YouTuber itu untuk cari viewers dan juga subscriber itu bener-bener getol banget loh. Itu butuh waktu yang cukup lama banget untuk nyari subscriber puluhan ribu, ratusan ribu, bahkan jutaan. Wah itu butuh waktu bertahun-tahun. Dulu yang subscribernya udah ratusan ribu bahkan jutaan itu udah dewa banget. Wah ini udah YouTuber banget. Tapi sekarang yang gue lihat ya mungkin 10 tahun terakhir ini yang waktu itu artisnya YouTube ya sekarang paling banyak 3 juta 4 juta. Beda sama yang sekarang. Ini menurut pandangan gue, tapi bukan gue mengada-ngada gitu. Tapi kalau kalian beda pandangan ya nggak apa-apa, tulis aja di kolom komentar. Ini yang gue rasain karena gue memang penikmat YouTube. Gue seneng nonton YouTube gitu. Jadi kelihatan banget perbedaannya ya. Nah YouTuber yang sekarang ya semua ada plus minusnya sih. Semua ada plus minusnya. Kalau dulu bikin YouTube itu bikin channel sekarang ya langsung monetize sekarang. Tinggal mereka berjuang aja untuk bikin konten ya akhirnya penontonnya banyak, subscriber banyak. Nah sekarang minusnya karena YouTube ini udah punya aturan baru. YouTube kan kita bikin nggak bisa langsung monetize kan. Jadi ya emang harus 4.000 jam atau 1.000 subscriber baru bisa dimonetize, maksudnya diuangkan. Dan itu bukan berarti kalau udah mencapai target udah langsung monetize, nggak bisa karena ya sekarang yang review itu kan orang juga, beda kalau dulu kan robot gitu. Sekarang lebih ketat. Jangankan dari kalimat, dari konten yang kita bahas, dari bikin judul tulisan nggak ini aja udah beda. Ya mungkin dolarnya bisa warna kuning. Cuman sekarang untuk cari subscriber dan viewers itu gampang banget, nggak tahu ya gimana caranya. Gue sampai apa ini rumusnya nih, apa rahasianya nih, kok bisa secepat itu. Dulu gue mikirnya ini seandainya kalau artis bikin YouTube ini pasti enak banget nih, gampang, cepet nih untuk penontonnya banyak, subscriber banyak. Tapi ada 1-2 orang dulu itu yang akhirnya untuk mencoba bikin konten di YouTube gak ada yang nonton. Biasa aja, beda sama dia di TV. Kalau di TV dia rating share bagus, susah gitu. Dan waktu itu ada beberapa selebritis yang akhirnya coba untuk terjun ke dunia YouTube. Dia mulai kolaps dengan YouTuber yang ada duluan, mulai gandeng mereka. Terus semakin kesini ya gue nggak heran kalau sekarang subscribernya bisa sampai 3-4 juta, bahkan sampai 6 atau 7 juta. Gue nggak heran karena gue tahu ngerintisnya dari awal itu seperti apa, dia kolaps dengan para YouTuber itu seperti apa, gue tahu. Gue nggak sebutin siapa dia, kalian paling juga udah tahu lah. Dan itu menurut gue masih idola gue juga tuh, karena konsisten dia tetap di jalurnya masing-masing dan memang berkualitas yang dia bikin. Tapi sekarang itu kok kayaknya gampang banget, baru upload pagi sore udah puluhan ribu, ratusan ribu. Gue sampai akhirnya nanya ini kok bisa secepat itu sih, apa
subscriber atau viewers bisa dibeli? Bisa, ternyata itu bisa dibeli. Jadi ya sekarang kayak gini nih. Ada satu orang YouTuber yang pengen jadi YouTuber, sekarang gue pengen bikin konten nih. Yaudah bikin. Dan menurut dia pede nih, ini bakalan naik nih. Dia upload, pas berjalannya viewers di tengah-tengah dia langsung beli nih. Seandainya viewersnya udah 10.000, ditambahin aja 5.000, jadi 15.000. Lagi jalan lagi tambahin 3.000, tambahin 10.000, naik subscribernya tinggal beli aja 10.000. Jadi itu juga orang nggak akan tahu gitu, bodo amat. Tiba-tiba lagi, wih gila ya, video ini yang nonton udah puluhan ribu, subscribernya langsung naik, padahal baru sekali posting gitu. Dan itu ternyata ada yang beli juga banyak. Kalau seandainya nyari duit, apakah subscriber atau viewers yang beli itu bisa menghasilkan duit? Kalau kalian tahu boleh ditulis di komentar. Kalau seandainya boleh, gue mau beli deh. Beli juga nggak mahal. Siapa tahu kan beli subscriber sama viewers banyak, tiba-tiba duitnya jadi banyak. Tapi susah-sah aja gitu, nggak ada yang ngelarang. Jadi sekarang konten-konten yang biasa aja yang nonton banyak. Kalau dulu kan bikin kontennya memang bagus-bagus. Dan ini bukan menurut gue aja ya, karena gue pernah ngeliat satu konten yang membahas tentang profesinya dia sebagai YouTuber. Kenapa sekarang kok jadi jarang? Kenapa lu nggak ngikutin yang sekarang gitu? Itu emang pembahasannya waktu itu keren banget. Kalau kita ngomongin soal realistis, ngomongin soal bisnis, ngomongin soal duit, ya udah kita bikin apa yang ada, kita bikin apa yang lagi tren gitu. Idealis kita harus dihilangin kalau memang tujuannya nyari duit ya. Kalau dulu memang ya mungkin para YouTuber itu masih nggak mikirin duit gitu ya. Yang penting gue berkreasi. Tapi kesini masa iya sih nggak mikirin duit gitu. Waktu lu cuman dihabisin buat begitu aja. Ya idealis coba dihilangin. Kita ikutin sekarang momen-momen yang lagi tren, apa ikutin siapa itu tuh bisa menjadi duit. Tapi nggak, tetap dengan idealisme masing-masing. Para YouTuber tuh bilang enggak kayaknya konten-konten yang sekarang ini jadi biasa aja. Jadi nggak kayak dulu gitu. Sekarang kalau nggak punya ide mau bikin konten apa ya udah tinggal nge-vlog aja. Tapi itu nggak semua, ada yang memang dia pinter nih. Ada satu yang seandainya ngebahas tentang udah family toh aja, itu keren ya, berarti dia memang tahu untuk bikin personalitinya seperti apa. Musik ya musik aja. Tapi kadang-kadang yang ganti-ganti itu kadang-kadang yang nggak sabaran gitu. Gue bikin A ternyata nggak naik, coba bikin B deh nggak naik, coba bikin C, bikin D, bikin sampai Z, akhirnya bubar. YouTuber yang sekarang kontennya sama, semuanya seragam gitu ya. Udah bikin vlog aja lah, makan deh atau apa deh. Apalagi kondisi kayak gini ya, lagi corona, lagi nggak bisa bikin konten apa-apa. Ya udah bingung kan di rumah nge-vlog. Tapi ada beberapa yang gue suka, gue nggak sebutin, soalnya kalau gue sebutin yang gue suka nanti gue disuruh sebutin yang gue nggak suka. Banyak banget gitu kontennya yang punya personality dari dulu sampai sekarang, ya udah itu aja. Tapi ada beberapa konten yang begitulah, momen-momen kayak sekarang bener-bener dimanfaatin gitu. Gue mau bikin charity, gue mau bagi-bagi donasi, dibikin konten jadi satu konten yang ngasilin duit. Tapi nggak tahu itu pamer, ria, atau satu sisi gue mikir positifnya, ketika dia bikin konten untuk bagi-bagi amal, itu menularkan hal positif ke yang lain. Jadi yang lainnya jadi bisa ngikut. Ini loh gue udah memulai, kalian kapan gitu, itu positifnya. Tapi kan gue nggak tahu hasil AdSense-nya disumbangin juga atau enggak, terus konten itu dimonetize apa enggak. Lalu selanjutnya, kalau dari sisi tujuan bikin konten ini buat apa? Tujuannya bikin konten kalau dulu mungkin menurut pandangan gue, ya udah mereka berkarya seneng gitu, gila-gilaan di TV, gila-gilaan di YouTube, puas apa yang dia bikin ditonton orang banyak, udah seneng banget, duit nomor 2. Dan ya itu ngikutin aja gitu, karena ada beberapa YouTuber yang akhirnya viral, akhirnya viewersnya banyak, subscriber banyak, diundanglah ke TV. Setelah di TV jadi banyak off airnya, bahkan sampai ada yang diajak main film atau apapun gitu kan. Dan akhirnya menghasilkan duit. Itu kan mengikuti, karena ya lu bisa mendapatkan duit karena lu bisa ngasih karya yang luar biasa sampai akhirnya dilihat banyak orang. Tapi kalau sekarang, menurut pandangan gue, duit dulu baru karya. Soalnya setiap diajak untuk bikin konten YouTube, pasti ini saya, ngapain sih bikin konten YouTube, emang ada duitnya ya? Udah yang ditanya pertama duit. Kalau seandainya dijawab ada duitnya, gimana cara dapetin duitnya? Berapa lama kira-kira? Jadi kalau seandainya dia, yaudah deh ada duitnya, gue bikin YouTube. Akhirnya ya karena buru-buru, ya kontennya ya begitu gitu. Soalnya kalau diawali dengan duit, pasti kontennya biasa aja. Yang sekarang ini, apa yang gue lihat di YouTube,
ada di TV gitu. Apa yang gue lihat di TV ada di YouTube. Apa ya? Jadi kayak sama gitu, nggak ada hiburan lagi. Ini masalah kekompakan para YouTuber. Wah, kalau dulu itu ada YouTube Rewind. Dari tahun ke tahun itu pasti ada. Tapi 2016 ada, 2017 2008 2019 tuh nggak ada YouTube Rewind nih teman-teman. 2018 ada, 2017 nggak ada, 2016 ada. Itu yang ditunggu-tunggu para netizen kayak gua nih, penonton YouTube, yang ditunggu-tunggu ya YouTube Rewind itu tiap akhir tahun pasti mereka bikin, dan itu inisiatif dari para YouTuber aja, dan mereka modal sendiri, bukan satu perusahaan yang bikin konten itu, bikin project itu terus mereka diundang, enggak. Itulah kekompakan mereka. Tapi kalau yang sekarang kekompakan itu ya udah mereka kayak punya ini masing-masing aja. Soalnya jarang gitu gue lihat YouTuber dulu itu collab sama YouTuber yang sekarang yang profesi sebagai artis gitu, kok jarang gitu. Gak kelihatan ya artis, ya udah collabnya sama artis-artis aja. Kita tinggal tunggu aja tahun ini apakah ada YouTube Rewind di akhir tahun, nanti Desember ya, kita lihat aja. Soalnya tahun lalu udah nggak ada, mudah-mudahan tahun ini ada nih teman-teman. Kalau kayak gitu kan kelihatan kekompakannya juga nih. Apalagi kalau nanti isinya itu YouTuber yang dulu nih sama sekarang bisa jadi satu, terus ngangkat apa yang udah jadi tren selama setahun ini, apa yang viral setahun ini. Keren. Oke, itu aja mungkin yang gue mau sampein buat teman-teman di rumah. Kalau yang ngerasa nggak sama ya, nggak berbeda pandangan YouTube yang dulu sama yang sekarang, boleh ditulis di kolom komentar. Jadi sekarang kalian jangan lupa untuk subscribe, di like, di share, di komen ya, dan jangan lupa untuk dinyalakan tombol loncengnya. Oke, sampai ketemu lagi.